Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wal umrata matubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini wa ka'abaka. Di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ahmad Suryalaya, khususnya Guru Agung Bangsa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas semua limpahan karunia dan nikmat yang kita rasakan hingga sore hari ini. Salawat salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, mohon izin seharusnya Pak Kiai melanjutkan ramahnya. Anggap saja ini adalah badal. Ada satu ungkapan yang mungkin sering kita dengar yang mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu itu jika tidak digunakan kasyajari bila thamarin, seumpama pohon yang tidak berbuah. Jadi yang namanya ilmu secara teori itu hanya akan menjadi satu wacana saja ketika tanpa ada praktek, maka dianggap sebagai sebuah kesia-siaan. Cari ilmunya lama, mahal, tapi hanya untuk dirinya. Pinter untuk dirinya, manfaat untuk dirinya, karena ilmu tersebut hanya menjadi hiasan untuk dirinya. Tidak ada upaya untuk menyampaikan ilmu itu, mengajarkan ilmu itu, menyebarkan ilmu itu, maka itu tadi, peribahasa tadi mengatakan bahwa ilmu yang tanpa amal itu adalah sebuah kesia-siaan karena hanya sebagai itu tadi, pohon yang tanpa ada buahnya. Kita tanam pohon mangga, cuma dapat daunnya saja. Gak pernah makan bagaimana enaknya manisnya mangga. Banyak peristiwa yang terjadi. Banyak orang yang menanam pohon kelengkeng. Contohnya di mana? Ada di perumahan dosen UI di depan dekat kampus UIN Ciputat, itu ada puluhan pohon kelengkeng, tetapi pohon kelengkeng itu tidak berbuah. Padahal banyak sekali, lebat sekali daunnya, tapi hanya sebatas berbunga tanpa kemudian ada buahnya. Nah, itu manfaat untuk rindang saja, tapi tidak bisa dimanfaatkan buahnya. Apakah hubungannya dengan yang kita lakukan dengan kita berthariqah? Begitu banyak maklumat yang disampaikan oleh guru kita. Begitu banyak amaliyah yang sudah dituliskan, yang sudah dibukukan dan kemudian dicontohkan oleh guru kita. Jikalau amalan tersebut hanya dibaca, amalan tersebut hanya dilihat, tanpa kita kemudian berusaha untuk mengamalkannya, maka posisi kita itu adalah seperti pohon yang belum mau berbuah. Belum ada asarnya, belum ada bekasnya. Itu semua adalah proses yang dialami setiap murid. Bisa jadi ada murid yang sudah sanggup mengamalkan amaliyah malam secara istiqomah, tapi belum sanggup melaksanakan amaliyah isyraq dan teman-temannya.
Ada yang sanggup melaksanakan isyraq, qiyamul lailnya kedodoran. Itu adalah bagian daripada proses yang terjadi, yang dialami oleh setiap murid. Dan saya yakin itu semua adalah proses yang sedang diperjalankan oleh gurunya. Tetapi setidaknya ketika sudah mulai mengamalkan apa yang diperintahkan oleh guru, apa yang dimaklumatkan oleh guru, itu semuanya adalah nanti akan berimbas kepada kita semuanya. Setidaknya pasti akan ada bunga yang tumbuh dari dalam diri kita. Hasil daripada amaliyah yang dilaksanakan oleh kita. Ibarat pohon, pohon yang kemudian sedang belajar berbuah, itu biasanya calon bunganya banyak. Tetapi ketika terkena badai, terkena hujan, rontok di tengah jalan, yang jadi buah itu hanya beberapa saja. Tapi alhamdulillah, ada hasil yang didapatkan dari buah dari pohon yang sedang belajar berbuah tersebut. Oleh karenanya, bahwa Pangersa menuliskan ada salah satu makna yang di Fadhilul Syuhri itu, di salah satu huruf yaitu alif, itu adalah bermakna asar. Asar itu adalah bekasnya. Ada bekas yang kemudian tampak dari diri seseorang yang sudah mengamalkan zikir. Orang yang sudah melaksanakan zikir, orang yang sudah melaksanakan amaliyah-amaliyah yang dicontohkan oleh gurunya, itu pasti ada asar yang nempel dalam dirinya. Nah, asar inilah yang kemudian diharapkan oleh guru kita, yang kemudian sebagai buah daripada riadoh-riadoh panjang kita siang dan malam yang seperti dicontohkan oleh guru kita. Apa yang paling terasa asar tersebut? Setidaknya asar yang paling terasa adalah kemudian kita bisa menjaga lisan kita. Ucapan-ucapan kita yang keluar dari mulut kita itu adalah kalimat-kalimat yang bernas. Kalimat-kalimat yang cerdas, kalimat-kalimat yang menenangkan, yang bikin adem hati orang lain, bukan sebaliknya. Kalimat yang muncul dari seorang berzikir itu adalah kalimat yang panas, kalimat yang menyinggung perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang lain, itu yang harus dihindari. Jadi asar atau bekas dari zikir itu adalah kemudian terasa oleh orang lain sebagai buah daripada zikir, adalah kemudian kita bisa menjaga lisan. Karena menjaga lisan ini wajib. Salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya seseorang itu karena dia sanggup mampu menjaga lisannya. Walaupun dia tahu dia benar, walaupun dia berhak untuk marah dalam sebuah kondisi, tetapi ketika dia sanggup untuk menahan lisannya, untuk tidak memaki orang lain, untuk tidak memarahi orang lain, padahal dia berhak melakukan itu lebih utama daripada kemudian kita menjadi orang yang akhirnya sama saja menjadi orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Karena itu, di bab ini, di pertemuan sore hari ini, adalah kita belajar untuk kemudian bagaimana kita melatih anggota tubuh kita supaya kemudian apa yang dilakukan oleh anggota tubuh ini mengikuti rajanya, yaitu qalbu. Qalbu yang sudah menjadi raja adalah qalbu yang sanggup memerintahkan tangan. Qalbu yang sanggup memerintahkan mulut, lidah, mata untuk taat kepada Allah dan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka hati yang bisa menjadi raja yang demikian adalah hati yang di dalamnya sudah ada zikirnya. Hati yang sudah tunduk kepada ismu zat. Hati yang terus dibimbing oleh guru, dibimbing oleh mursyid yang kamil mukamil, sehingga antara pikiran, antara hati, antara perbuatan dan perkataan itu selaras seimbang. Dan itulah yang dicontohkan oleh Pangersa Abah Awas. Asar dari zikir,
bekas dari zikir itu tampak dari ucapan, tindakan, perilaku guru kita. Dan itu adalah parameter bagi kita supaya kita menjadi para pecinta kesucian jiwa yang kemudian asarnya terasa bagi orang lain. Abah pernah bercerita, zikir mah kudu kade ku nu lain cenah. Zikir mah harus kelihatan sama orang lain. Zikir mah harus terasa orang lain, jangan terasa oleh dirinya sendiri. Artinya itu tadi, bahwa ketika kita sudah mulai berzikir, belajar untuk menjadi para pecinta kesucian jiwa, kita harus menjadi sosok yang bisa berguna kepada orang lain. Kalaupun belum bisa melakukan hal itu, jangan membuat orang lain menjadi susah karena kita. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan, berkah semuanya segalanya, bikaromati pangarsa bahawas al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.